Amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya mau berserah kepada Tuhan. Sama-sama ketik di kolom komentar. Sama-sama bilang sama saya mau berserah. Ayo teman-teman di TikTok, teman-teman di Instagram, di Facebook, dan di Zoom. Ketik di kolom komentar, saya harus berserah kepada Tuhan. Berserah bukan menyerah. Karena kita percaya kalau kita berserah, Tuhan turun tangan. Karena pada prinsipnya ketika kita mengangkat tangan kita, disitulah Tuhan turun tangan. Itulah orang-orang yang berserah. Tanda kita percaya Tuhan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, Tuhan punya rencana yang besar. Sekalipun saya belum mengerti, sekalipun saya belum memahami, tapi satu hal yang saya percaya, ketika saya berserah, maka ada tangan Tuhan yang kuat, yang menopang kehidupan saya, yang memberikan saya sukacita, yang memberikan saya pengharapan, sehingga saya keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada kembali. Yuk sama-sama bilang sama saya, apapun keadaan hidup saya harus belajar berserah. Amin. Apapun yang saudara dan saya hari-hari sedang hadapi, tetap belajar berserah. Karena kita tahu Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari ambil Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita ada dalam Bilangan pasal yang kelima. Bilangan pasal yang kelima, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-31. Ya, agak panjang, dan perikopnya secara khusus ini tentang hukum cemburuan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ternyata Tuhan mempersiapkan akan hal ini. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa manusia seringkali cemburuan. Ya, jadi hukum yang sekarang kita akan lihat sama-sama adalah hukum tentang cemburuan. Ya, kita lihat sama-sama Bilangan pasal 5 ayat 11 sampai dengan ayat 31. Kita akan banyak sedikit baca kebenaran firman Tuhan ya saat ini. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, perhatikan kasusnya nih ya. Apabila istri seseorang berbuat serong dan tidak setia terhadap suaminya, dan laki-laki lain tidur dan bersetubuh dengan perempuan itu dengan tidak diketahui suaminya, karena tinggal rahasia bahwa perempuan itu mencemarkan dirinya, tidak ada saksi terhadap dia tidak kedapatan. Dan apabila kemudian roh cemburu menguasai semua suaminya itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, dan perempuan itu memang telah mencemarkan dirinya, atau apabila roh cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, walaupun perempuan itu tidak mencemarkan dirinya. Jadi ada kasus kalau suatu hari kedapatan ada seorang istri yang berzina, berselingkuh, tapi tidak diketahui, saudara dikasih dalam Tuhan, tidak terbuka, tidak terlihat, belum tersingkapkan, dan suaminya kayaknya rasanya curiga begitu ya. Hukumnya adalah di ayat 15. Maka haruslah orang itu membawa istrinya kepada imam, dan orang itu harus membawa persembahan kepada perempuan itu sebanyak 1/10 eva tepung jelai, yang ke atasnya tidak dituangkan minyak, yang tidak dibubuhi kemenyan, karena korban itu ialah korban sajian cemburuan. Suatu korban peringatan yang mengingatkan kepada kedurjanaan. Ayat 16. Maka haruslah imam menyuruh perempuan itu mendekat, lalu menghadapkannya kepada Tuhan. Lalu imam harus membawa air kudus dalam suatu tempayan tanah, kemudian harus memungut debu yang ada di lantai kemah suci dan membubuhnya ke dalam air itu. Apabila imam sudah menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, haruslah ia menguraikan rambut perempuan itu, lalu meletakkan korban peringatan, yakni korban sajian cemburuan, ke atas telapak tangan perempuan itu. Sedang di tangan imam harus ada air pahit yang mendatangkan kutuk. Ayat 19. Maka haruslah imam menyumpah kepada perempuan itu dengan berkata kepadanya, jika tidak benar ada laki-laki yang tidur dengan engkau, dan jika tidak engkau berbuat serong kepada kecemaran, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, maka luputlah engkau dari air pahit yang mendatangkan kutuk ini. Tetapi jika engkau padahal engkau di bawah kuasa suamimu berbuat serong dan mencemarkan dirimu oleh karena orang lain, dan suamimu sendiri bersetubuh dengan engkau, dalam hal ini haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan sumpah kutuk,
Dan haruslah imam berkata kepada perempuan itu, maka Tuhan kiranya membuat engkau menjadi sumpah kutuk di tengah-tengah bangsamu, dengan mengempiskan pahamu dan mengembungkan perutmu. Sebab air yang mendatangkan kutuk ini akan masuk ke dalam tubuhmu untuk mengembungkan perutmu dan mengempiskan pahamu. Dan haruslah perempuan itu berkata, amin, amin. Lalu imam harus menuliskan kutuk itu pada selai kertas dan menghapusnya dengan air pahit itu. Dan ia harus memberi perempuan itu minum air pahit yang mendatangkan kutuk itu. Dan air itu akan masuk dalam badannya dan menyebabkan sakit yang pedih. Maka haruslah imam mengambil korban sajian cemburuan dari tangan perempuan itu lalu mengunjukkan ke hadapan Tuhan dan membawanya ke mezbah. Sudah itu, haruslah imam mengambil segenggam dari korban sajian itu sebagai bagian ingatan dan membakar mezbah. Kemudian memberi perempuan itu minum air. Bila itu memang mendatangkan sumpah serapa itu akan masuk padanya dan menyebabkan sakit yang pedih sehingga perutnya mengembung, pahanya mengempis, dan perempuan itu akan menjadi sumpah kutuk di antara bangsanya. Tetapi apabila perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, melainkan ia suci, maka ia akan bebas dan akan dapat beranak. Itulah hukum tentang perkara cemburuan. Kalau seorang perempuan telah berbuat serong dan mencemarkan dirinya padahal ia di bawah kuasa suaminya, dan kalau roh cemburu menguasai seorang laki-laki sehingga ia cemburu terhadap istrinya, ia harus menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan. Dan imam haruslah melaksanakan seluruh hukum ini kepada perempuan itu. Ayat 31 yang terakhir. Laki-laki itu akan bebas daripada salah, tetapi perempuan itu haruslah menanggung akibat kesalahannya. Saudara dikasih dalam Tuhan, hukum ini diberlakukan tentang jika seseorang wanita kah laki-laki sedang berzina, berselingkuh dan tidak didapati oleh pasangannya. Tetapi pasangannya itu cemburu, pasangannya itu kayak merasa sesuatu ada yang salah. Maka Alkitab mencatat harus dibawanya kepada saudara dikasih dalam Tuhan. Kalau sesuatu engkau rasakan dalam pernikahanmu, dalam keluargamu, dalam rumah tangga, kan kau mulai merasa, aduh kayaknya suami gue lagi mulai menjauh deh. Aduh kayaknya wanita perempuan istriku kayaknya punya pil deh, suamiku kayaknya punya will deh. Kalau engkau berasa seperti itu, jangan langsung buru-buru menuding, tetapi Alkitab katakan bawa kepada Tuhan. Amin. Supaya apa? Semua akan tersingkapkan kok. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dengar baik, kita nggak bisa menjaga pasangan kita 24 jam nonstop. Kita nggak bisa menjaga dia selama 24 jam, kemana-mana kita ikutin, bahkan mungkin menempelkan CCTV di kepalanya. Gak mungkin kita lakukan hal itu. Itu sebabnya perlulah kita suami-suami, istri-istri berdoa buat pasangan kita. Jangan justru menuduhnya kalau benar. Kalau tidak benar, kasihan sekali. Makanya di Alkitab diajarkan kalau ada sesuatu yang terjadi dalam rumah tanggamu, engkau merasa pasanganmu sedang berselingkuh dan kau cemburu, maka perkara cemburu itu harus dibawa kepada Tuhan melalui itu. Nanti Tuhan yang akan membuktikan. Dalam kasus ini, Tuhan kasih melalui air pahit yang sudah dibuat. Kalau memang perempuan atau laki-laki itu berzina, maka yang terjadi adalah kutuk menimpa hidupnya. Tetapi kalaupun tidak, Alkitab katakan mereka akan mengandung seorang anak. Dengan kata lain, ada berkat yang mereka terima. Jangan sampai roh cemburu itu menguasai rumah tangga kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, cemburu bukanlah bumbu cinta. Cemburu adalah racun cinta. Itu sebabnya kalau kau merasa cemburu, jangan langsung berbuat sesuatu kepada pasanganmu. Tetapi bawa itu kepada Tuhan. Dan hari ini kita diingatkan hal itu. Kita bisa saja cemburuan. Tetapi jangan sampai cemburu merusak hubunganmu dengan pasangan. Tetapi kalau engkau merasa sedang cemburu, hari-hari ini roh cemburu sedang menguasai hidupmu, bawa itu kepada Tuhan. Kalau engkau merasa ada sesuatu yang aneh nih Pak, dengan suami saya. Ada sesuatu yang aneh dengan istri saya nih Pak. Bawa itu kepada Tuhan. Makanya coba perhatikan di ayat yang ke-30. Saudara lihat ayat 30. Atau kalau roh cemburu menguasai seorang laki-laki sehingga ia cemburu terhadap istrinya, ia harus menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan. Jadi baik laki-laki yang cemburu, perempuan yang cemburu harus menghadapkan perkara itu kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan lihat perilaku suamimu, Bu, perilaku istrimu, Pak. Tuhan yang lihat. Di tempat di mana suamimu, istrimu tidak dilihat oleh dirimu, di sana Tuhan melihat. Katakan amin. Ketik di kolom komentar.
mata Tuhan melihat pasangan saya. Ketik di kolom komentar, mata Tuhan melihat suami saya. Mata Tuhan melihat istri saya. Karena kita nggak bisa selama-lamanya ada 24 jam non-stop 7 hari dalam seminggu bersama-sama dengan pasangan kita. Ada kala dia pergi kerja, ada kala dia pergi ke pasar, ada kala dia berjalan bersama dengan teman-teman. Itu sebabnya tugas kita adalah berdoa bagi mereka. Sama-sama ketik di kolom komentar, saya harus berdoa buat suami saya. Engkau istri-istri berkata, engkau harus berdoa buat suamimu. Engkau suami-suami harus ketik kolom komentar, saya harus berdoa buat istri saya. Dengan demikian Tuhan yang jaga pasanganmu, saudara. Ya, Tuhan yang akan jaga suamimu, Tuhan yang akan jaga istrimu dimanapun mereka berada, karena semua Tuhan yang pegang kendali. Jadi kalau kita merasa sedang terbakar api cemburu orang karena kita merasa kayaknya ada sesuatu yang aneh, bawa itu kepada Tuhan. Serahkan itu kepada Tuhan. Makanya dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 Alkitab bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara kita. Kita tahu ada banyak hal kekhawatiran dalam kita. Kita mau belajar. Di pujian tadi berkata, aku berserah. Aku berserah. Kita serahkan karena kita nggak maha tahu. Tuhan maha tahu. Kita nggak tahu apa yang sedang diperbuat pasangan kita di luar sana. Tetapi ketika kita berdoa, Alkitab katakan tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan disingkapkan. Tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak akan dibukakan. Coba saudara lihat dalam Markus pasal 4 ayat 22. Ingat hal ini ya saudara ya. Jadi kita nggak boleh sampai terbakar api cemburu sehingga akhirnya kita menuding pasangan kita, menuduh pasangan kita. Kalau kau terbakar dengan api cemburu, bawa itu kepada Tuhan. Jangan langsung buru-buru menghakimi pasanganmu. Belum tentu benar juga. Kalaupun benar, kau bawa sama Tuhan karena Tuhan yang sanggup mengubah hati pasangan kita. Amin. Markus 4 ayat 22 bilang begini. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan dan tidak akan ada sesuatu rahasia yang tidak akan tersingkap. Bahasa dunianya berkata, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga, sepandai-pandainya orang nyimpen bangkai pasti akan tercium juga. Yesus jauh-jauh hari sudah berkata, tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Tidak ada sesuatu yang tertutup, yang rahasia yang tidak akan terungkap. Semua akan dibuka. Ini kan hanya bicara tentang waktunya. Kalau memang pasanganmu kedapatan berzina, pasanganmu kedapatan berselingkuh, doakan. Karena roh seperti itu perlu didoakan, dipuasai. Sehingga akhirnya pasanganmu terlepas. Jangan cuma menuding, jangan cuma marah-marah. Pasti penyebabnya juga pasti kelakuan-kelakuan kita juga kok. Tetapi kita harus berdoa, memohon belas kasihan Tuhan agar memberkati rumah tangga kita, memberkati keluarga kita. Hati-hati, di akhir zaman ini yang paling menjadi target iblis adalah rumah tangga saudara dan saya. Keluarga kita. Karena ketika rumah tangga hancur, maka hancurlah generasi. Keluarga hancur, rumah tangga pecah, anak-anak kecewa, anak-anak keluar, dan lahir generasi-generasi yang liar. Yang tidak akan takut akan Tuhan. Karena itu jaga betul. Waspada betul. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Pastikan setiap kita mengingat hal ini. Kalau sampai api cemburu membakar hatimu, oleh karena kau mencurigai, ataupun kau kedapatan pasanganmu berzina, berselingkuh, bawa dalam Tuhan. Biarlah Tuhan yang berperkara. Terkadang kalau kita pakai kekuatan kita terbatas. Ada kalanya kesabaran kita bilang, aduh pendeta saya udah nggak capek, saya udah capek ini sabar terus. Makanya bawa sama Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Tuhan yang akan ambil alih perkara rumah tangga. Dia akan memulihkan istrimu, dia akan memulihkan suami. Bawa itu kepada Tuhan. Sebab dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak kami bersyukur buat pagi hari. Kami mendengarkan firman-Mu dan firman termaterai dalam hidup kami. Tuhan tolong setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Secara khusus mereka yang bergabung dalam doa pagi online pagi hari ini. Baik mereka yang bergabung melalui Facebook,
mereka yang bergabung melalui Instagram, mereka yang bergabung melalui TikTok Live, bahkan Zoom. Bapak hamba menyerahkan masing-masing mereka dalam tangan Tuhan. Jika ada Tuhan dapati di hati mereka, ada kekhawatiran, ada kecemasan terhadap pasangan mereka, mulai hari ini kami mau membawanya ke dalam tangan Tuhan. Kami diajarkan pagi hari ini oleh firman-Mu untuk membawa segala kekhawatiran kami kepada Tuhan. Untuk membawa segala ketakutan kami, kecemasan, kegelisahan hati kami, bawa kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara kami, kami mau menyerahkan segala kekhawatiran kami. Bapak, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat. Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah firman termaterai. Kami menjadi orang-orang yang bergaul intim, bergaul akrab dengan Tuhan. Yang selalu membawa perkara rumah tangga kami, perkara apapun dalam hidup kami untuk kami serahkan dalam tangan. Kami tahu istri kami terbatas. Sebagai orang-orang muda, sebagai orang-orang tua kami terbatas. Ada kalanya ada hal-hal yang tidak bisa lakukan dan tidak bisa kami kerjakan. Dari Tuhan datang pertolongan kami. Dari Tuhan datang pembelaan kami. Dari Tuhan datang juru selamat yang membuat kami kuat menghadapi segala sesuatunya. Itu sebabnya kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan campur tangan dalam kehidupan setiap kami umat. Firman yang hari ini kami dengar. Apapun yang menjadi kecemasan kami, kekhawatiran, ketakutan kami mau bawa perkara ini ke dalam tangan Tuhan. Bapak, pagi ini secara khusus kami mau berdoa. Kami berdoa menyerahkan setiap apa yang menjadi ketakutan, kekhawatiran, kecemasan kami umat. Kami bawa kepada Tuhan sebab kami tahu Tuhan dari-Mu datang pertolongan kami. Engkau yang memberikan kami kekuatan, Engkau yang memberikan kami kesanggupan untuk tetap memiliki damai di hati tatkala kami sedang diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan kehidupan. Hamba berdoa, apapun yang menjadi pokok-pokok doa dari umat Tuhan, baik mereka yang menuliskan di kolom-kolom komentar, maupun mereka yang menaikkan pokok doa di rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus, kami satukan hati kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Allah sendiri yang berperkara atas kehidupan kami umat-Mu. Rumah tangga kami umat Tuhan diberkatilah. Suami-suami, istri-istri hidup harmonis, saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai satu dengan yang lain. Hidup takut akan Tuhan ada dalam hidup suami istri dimanapun mereka berada. Bahkan anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Generasi-generasi Yosua, generasi yang mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati setiap juga mereka dalam usaha, pekerjaan, bisnis mereka Tuhan. Memberkati apapun yang mereka kerjakan, dibuat tangan Tuhan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara umat-Mu yang pagi hari ini berdoa untuk mendapatkan pekerjaan, Bapak, kami satukan hati kami berdoa bagi mereka. Biar daripada Tuhan datang pertolongan, mereka bertemu dan menemukan lapangan pekerjaan yang berasal daripada Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap kami, anak-anak Tuhan yang mungkin sedang mengalami kelemahan tubuh hari-hari ini. Kami percaya tubuh kami bukan sarang sakit penyakit. Tubuh kami adalah bait kudus Tuhan. Tempat di mana roh Allah berdiam. Dan kami percaya segala kelemahan tubuh, segala sakit penyakit kami terima kesembuhan oleh bilur-bilur-Mu. Kami yang pagi hari ini mengalami kelemahan tubuh sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami terima. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami yang sakit pagi ini sudah menjadi sembuh. Tanamkan dalam iman-Mu bahwa Engkau sudah sembuh. Perkatakan setiap hari Engkau sudah sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hidup kami milik Tuhan. Kami percaya hidup kami sudah ditebus. Sudah dibeli dengan darah yang mahal. Dan di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Terima kasih Bapak yang baik. Pagi hari ini kami juga berdoa buat anak-anak kami. Orang-orang muda diberkatilah mereka. Masa muda mereka. Studi mereka diberkati Tuhan. Pergaulan mereka dijaga Tuhan. Dalam nama Yesus. Sehingga ketika kami berdoa bagi anak-anak kami ya Tuhan. Maka ada perlindungan, ada penjagaan Tuhan bagi anak-anak kami. Diberkatilah studi mereka, diberkatilah pergaulan mereka, diberkatilah masa depan mereka. Hamba berdoa secara khusus buat orang-orang muda yang bergabung dalam doa pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati masa muda mereka.
Engkau Allah yang menetapkan masa muda mereka untuk melihat kuasa Allah dinyatakan bagi mereka, berhasil dan beruntung. Ada dalam hidup orang-orang muda yang tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tuhanlah yang memberkati masa muda mereka. Bahkan kalau mereka sedang berbisnis, sedang bekerja, diberkatilah apa yang mereka ke dalam Yesus. Secara bersama berdoa antara mereka yang Tuhan. Bahkan mereka yang mungkin hari-hari sedang menjalin hubungan, Tuhan jaga pasangan hidup mereka, Tuhan jaga hubungan mereka agar tetap kudus di hadapan Tuhan. Tuhan jaga pagari mereka, temukan mereka pasangan hidup yang sesuai dengan anak Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Ada anugerah, ada berkat Tuhan, ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan masing-masing kami. Allah berdoa secara khusus menyerahkan dalam tangan Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat 14 Februari Tuhan, di mana akan ada pemilihan Tuhan Yesus mana berada. Hari ini kami satukan hati kami mengucapkan berkat buat Indonesia, diberkati Tuhan. Indonesia dijaga, dipagari, dilindungi oleh Tuhan. Segala permainan, segala roh-roh okultisme, Yesus Kristus Tuhan atas bangsa kami, sehingga bangsa kami berjalan dalam terang Tuhan, melihat terang Tuhan, datang jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa sehingga 14 Februari pemilihan umum berjalan aman, damai. Setiap mereka yang bekerja, KPU, KPUD, Bawaslu di daerah, diberkati dengan roh kejujuran, takut akan Tuhan ada di hati nurani mereka. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, setiap permainan-permainan kuasa kegelapan kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jaga, Tuhan pagari bangsa kami, sehingga lahir pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Bahkan kami berdoa 14 Februari kami yang akan memimpin pemilih bagi bangsa ini Tuhan. Kami akan memilih pemimpin bagi bangsa ini, biar Tuhan beri kami hikmat, tuntun kami. Sehingga pemimpin yang Tuhan kehendaki atas bangsa kami, itulah yang boleh kami pilih dengan hikmat dan tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami menyerahkan sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Kota di mana kami tinggal aman, kota di mana kami tinggal diberkati Tuhan. Bahkan gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan bergandengan tangan, hidup takut Tuhan. Berarti wadah doa pagi online ini ya Tuhan, baik yang ada di TikTok, Instagram, Facebook maupun Zoom, biar kami semua boleh menjadi berkat melalui sosial media yang ada nama Tuhan Yesus dipuji dan dipermuliakan. Bahkan ada jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan Yesus melalui pelayanan sosial media yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus dijamah dan dipulihkan Tuhan, bahkan mengalami perjumpaan dengan Tuhan pagi hari ini. Bapak terima kasih, berkat-Mu ada atas setiap kami dalam kami menjalani sepanjang hari ini. Tuntun kami, sertai kami, langkah hidup kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami melangkah di sepanjang hari ini mengandalkan Tuhan, maka keberhasilan, keberuntungan ada dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami aminkan apa yang kami doakan pagi hari ini terjadi demi nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan kami bersyukur. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ingat, apapun yang menjadi kekhawatiran di hatimu, keraguan, kebimbangan di hatimu, hari ini kita diingatkan untuk bawa kepada Tuhan. Karena Alkitab katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara kita. Kita kembali ketemu besok, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari Selasa 13 Februari, bersama-sama kita akan memulai renungan singkat di YouTube channel saya. Bapak Ibu bisa lihat di sana, Bapak Ibu bisa subscribe, like, dan share sehingga bisa menjadi berkat buat banyak orang ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan shalom.